Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan sistem rekomendasi waktu perjalanan optimal Transjakarta menggunakan metode Kamenz Clustering. Yang pertama itu ada saya sendiri, Rena Dilaflah. Yang kedua ada Paskalis Widiantara Usat. Yang ketiga ada Ilham Yusuf Maulana. Dan yang keempat ada Raffi Raka Saputra. Latar belakang, Transjakarta adalah transportasi publik utama di Jakarta dengan jutaan penumpang tiap hari. Yang kedua, banyak pengguna mengalami antrian panjang dan bus penuh pada jam tertentu. Yang ketiga, diperlukan sistem rekomendasi waktu perjalanan untuk membantu pengguna menghindari jam sibuk. Yang keempat, dengan metode Kamenz Clustering, pola waktu dan kepadatan penumpang bisa dikelompokkan menjadi waktu ramai, normal, dan sepi. Tujuan penelitian, mengelompokkan waktu perjalanan berdasarkan jumlah transaksi penumpang, menentukan waktu terbaik menggunakan metode Kamenz yang menyajikan hasil dalam bentuk sistem rekomendasi dan grafik visual. Manfaat penelitian, bagi pengguna mengetahui waktu perjalanan optimal agar tidak berdesakan, bagi Transjakarta membantu manajemen jadwal dan distribusi armada, bagi akademisi sebagai referensi penerapan data mining di bidang transportasi. Oke, selanjutnya kita masuk ke metodologi penelitian. Jadi dalam metodologi penelitian ini itu ada 4 tahap. Yang pertama, tahap pertama itu kita pengumpulan data, itu outputnya itu dataset transaksi Jakarta. Dua, kita melakukan praproses data atau pembersihan ubah waktu ke jam, itu supaya output itu data siap diolah. Ketiga, penerapan Kamenz clustering, itu pembagian waktu, sepi, normal, dan ramainya. Dan yang terakhir tuh tahap keempat tuh ada evaluasi hasil dan visualisasi. Itu ntar munculnya grafik cluster dan rekomendasi waktu. Next. Jadi ini merupakan flowchartnya. Pertama tuh kita mengambil data, ambil dataset Transjakarta. Selanjutnya kita pre-processing data. Selanjutnya tentukan K3 clusternya. Selanjutnya proses Kamenz. Selanjutnya identifikasi cluster waktu. Dan terakhir tampilkan rekomendasi waktu optimalnya. Next. Jadi penjelasan Kamenz clustering. Jadi Kamenz ini bertujuan untuk mengelompokkan data ke dalam K-cluster berdasarkan kemiripannya. Nah, langkah-langkahnya itu yang pertama, tentukan jumlah cluster, misalkan K3. Kedua, pilih pusat awal. Eh, Ketiga, hitung jarak tiap data ke sentroid terdekat. Nah, keempat, kelompokkan data ke cluster terdekat. Dan terakhir, ulangi sampai posisi sentroidnya itu stabil. Next. Jadi ini selanjutnya kita masuk ke tools dan software yang digunakan. Itu ada 7. Tools yang pertama itu ada Python, fungsinya itu bahasa pemrograman utamanya. Kedua, menggunakan Pandas, NumPy, itu pengolahan data dan pembersihan datanya dari mentah. Ketiga tuh ada scikit-learn, itu fungsinya tuh menggunakan implementasi algoritma Kamenz-nya. Satunya ada matplotlib, itu visualisasi hasil clusteringnya nanti ada. Dan kelima tuh ada Excel atau Sheets, itu fungsinya pengamatan awal data mentah. Keenam ada Kaggle, itu sumber dataset aslinya. Dan 7 PowerPoint, itu pembuatan presentasi. Next akan dilanjutkan oleh Raffi. Raffi. Ya, oke. Di sini saya akan menjelaskan data datasetnya. Ini adalah dataset yang sudah di cleaning atau di pra-processing, yang artinya sudah dibersihkan atau sudah dikelompokkan. Kalau buat data mentahnya atau raw datanya, ada di link Kaggle yang tertera di sini. Di sini ada reguler, ada student juga, dan ada elderly. Ini itu dibagi menjadi 3. Reguler ini adalah contoh kartu yang umum bagi para pengguna Transjakarta. Sedangkan student ini untuk pelajar. Dan elderly ini untuk lansia. Ini contoh data yang sudah kami bersihkan agar bisa dianalisis menggunakan metodologi Kamenz. Lanjut. Dan di sini ada data hasil praproses, di mana ini juga termasuk data yang sudah kami bersihkan berdasarkan jam. Jadi kami hanya menggunakan 24 jam. Lanjut. Nah, di sini ada hasil clusteringnya. Jadi,
Kayak contohnya yang pertama kepadatan rendah. Kepadatan rendah itu ada di jam 10 sampai jam 2 siang. Kepadatan sedang ada di jam 5 pagi sampai jam 9 pagi dan di jam 7 sampai jam 9 malam. Di mana itu adalah jam-jam orang berangkat kerja. Lanjut lagi, kepadatan tinggi ada di jam sore, dari jam 4 sore sampai jam 6 maghrib atau petang. Lanjut. Kita langsung masuk ke visualisasi hasil atau visualisasi hasil grafik. Berikut grafik jumlah transaksi versus jam operasional Transjakarta yang lebih jelas. Tampak 2 area puncak aktivitas. Jam ramai itu pagi dari jam 7 sampai jam 9. Dan yang merah ini adalah jam ramai sore dari jam 5 sore sampai jam 7 malam. Waktu antara jam 11 sampai jam 3 sore terlihat lebih sepi, cocok untuk rekomendasi waktu berpergian agar lebih nyaman dan lancar. Akan dilanjutkan oleh Ilham. Oke. Kesimpulan. 1. Penelitian ini menggunakan metode Kamens clustering untuk menganalisa data transaksi penumpang Transjakarta. Metode ini berfungsi untuk mengelompokkan data berdasarkan kesamaan pola pada variabel waktu dan jumlah transaksi. Yang kedua, berdasarkan hasil clustering dengan nilai K sama dengan 3, diperoleh 3 kategori kepadatan waktu perjalanan, yaitu Klaster 0, waktu sepi jam 10 sampai jam 2. Klaster 1, waktu normal jam 5 sampai jam 9 dan jam 7 sampai jam 9 malam. Dan klaster 2 ada waktu padat dari jam 4 sore sampai jam 6 sore. Yang keempat, hasil analisis menunjukkan bahwa metode Kamens efektif dalam menemukan pola kepadatan waktu perjalanan, sehingga dapat digunakan untuk sistem rekomendasi. Selanjutnya, waktu optimal untuk berpergian dengan Transjakarta berdasarkan hasil klaster adalah pukul 10 sampai jam 2 sore, di mana tingkat kepadatan penumpang paling rendah. Selanjutnya, penerapan metode Kamens pada dataset Transjakarta membuktikan bahwa analisis data berbasis clustering dapat membantu pengguna dan pihak pengelola dalam mengoptimalkan waktu perjalanan dan efisiensi layanan transportasi publik. Selanjutnya, referensi 2015 sampai 2025. Yang pertama ada ada Yap, M. Lu, D. Katz van Oort, N. dan Hon Gendum, S. 2019. Relevansinya dari itu adalah contoh aplikasi clustering pada aliran penumpang untuk mengidentifikasikan hub dan prioritas sinkronsi jadwal berguna untuk latar belakang dan metode clustering pada transportasi kota. Selanjutnya referensi dari D. Oria J. itu menerapkan clustering analisis pada kualitas layanan transit relevan untuk pembahasan segmentasi pengguna dan manfaat clustering. Selanjutnya referensi dari Marinas, gabungan clustering plus forecasting untuk permainan penumpang bus berguna jika kamu menyarankan pengembangan lebih lanjut. Selanjutnya ada referensi dari Huang, penerapan Kamens pada profil penumpang berbasis smart card, mirip dengan pengolahan transaksi Transjakarta. Dan yang terakhir referensi dari Chen J, studi pola spatio-temporal perjalanan menggunakan clustering Kamens, cocok untuk slide metode dan hasil praproses. Oke, selanjutnya. Sekian presentasi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.